Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Oktaviani dengan NPM 210800015 dari sesi A, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Indonesia masa depan non formal. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pendidikan Indonesia masa depan non formal. A. Pengertian pendidikan non formal. Pengertian pendidikan non-formal menurut pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Khususnya pasal 1 ayat 31 menyebutkan bahwa pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan non-formal yang dapat dilakukan secara terstruktur dan berjenjang. Materi yang kedua yaitu tujuan pendidikan non-formal. Tujuan pendidikan non-formal ini terdiri atas 5, yaitu yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan dan keterampilan. Yang ketiga, mempertinggi budi pekerti. Yang keempat, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Yang kelima, menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Selanjutnya yaitu fungsi pendidikan non-formal. Fungsi pendidikan non-formal terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, pendidikan non-formal berfungsi sebagai pengganti. Artinya, apabila warga masyarakat tidak memiliki akses terhadap satuan pendidikan formal atau putus sekolah dan pendidikan formal, maka ia dapat mengikuti pendidikan melalui jalur formal. Yang kedua yaitu pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal berfungsi sebagai penambah pada pendidikan formal. Artinya, apabila pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik pada satuan pendidikan formal dirasa belum memadai, maka ia dapat menambahnya melalui pendidikan formal. Yang ketiga yaitu pendidikan non-formal berfungsi sebagai pelengkap. Artinya, apabila peserta didik pada satuan pendidikan formal merasa perlu untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui jalur pendidikan formal, misalnya kursus komputer, bahasa asing, atau kursus kepribadian. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pendidikan non-formal. Jenis-jenis pendidikan non-formal ini terdiri atas 8 bagian. Yang pertama yaitu pendidikan kecakapan hidup atau PKH. Yang kedua yaitu pendidikan anak usia dini atau kelompok bermain taman penitipan anak. Yang ketiga yaitu pendidikan kepemudaan. Yang keempat yaitu pendidikan pemberdayaan perempuan. Yang kelima yaitu pendidikan keaksaraan. Yang keenam, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja atau kursus. Yang ketujuh, pendidikan kesetaraan meliputi paket A serta SD atau madrasah. Paket B setara dengan SMP atau MTS. Paket C setara atau sama dengan SMA atau MA, dan paket C kejuruan setara dengan SMK atau MAK. Yang kedelapan yaitu pendidikan lain yang ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Selanjutnya yaitu Satuan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan Non-Formal. Satuan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan formal ini terdiri atas yang pertama yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKMB. Yang kedua yaitu Lembaga Kursus dan Pelatihan atau LKP. Yang ketiga
kelompok belajar. Yang keempat, majelis taklim. Yang kelima, yaitu lembaga PAUD non-formal. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Jika terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.